Orang Nusantara zaman dulu selain spiritualitasnya tinggi, mereka juga hidupnya cenderung bahagia. Salah satu kunci mereka bisa hidup bahagia adalah karena mereka bisa hidup selaras dengan semesta. Pada dasarnya, semesta ini terdiri dari hukum-hukum alam yang sudah pakem. Ketika manusia mampu menyelaraskan diri dengan hukum-hukum alam ini, maka hidupnya juga cenderung lebih mudah. Nah, di konten kali ini kita akan membedah tentang hukum-hukum alam ini lebih detail. Sebelumnya, bagikan juga video ini ke teman-teman atau sahabat kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk bergabung dengan channel WhatsApp yang ada di deskripsi secara gratis untuk update konten dan program menarik lainnya. Teman-teman, bulan Februari ini saya akan mengadakan online gathering dengan tema Rahasia Hukum Semesta. Ini adalah ajang bagi kita untuk bertemu secara online dan belajar serta berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana hukum-hukum alam semesta ini bekerja. Kalau kalian ingin hidup kalian cenderung beruntung, banyak mendapatkan kemudahan dan dekat dengan keberlimpahan, maka kuncinya kita harus menyelaraskan diri dengan alam semesta. Dan alam semesta ini memiliki hukum-hukum alam yang sudah pasti dan teratur. Makin meningkat level kesadaran kalian, maka secara alami juga kalian pasti makin selaras dengan alam semesta. Di online gathering besok, kita akan bahas lebih dalam soal ini. Dan setelahnya masih ada bonus kelas lagi selama 5 hari untuk meditasi bersama dan hipnoterapi bareng untuk menyelaraskan energi kita dengan energi alam semesta. Yang mau ikutan, langsung saja daftar melalui link yang ada di deskripsi video. Dan buruan daftar karena kuota untuk online gathering ini terbatas. Sampai ketemu dan saya tunggu kehadiran kalian untuk berdiskusi dan menyelaraskan diri bersama dengan alam semesta. Hukum alam sebenarnya ada banyak, bahkan beberapa di antaranya sudah menjadi ilmu pengetahuan ilmiah atau sains yang diterjemahkan ke dalam ilmu-ilmu fisika, kimia, biologi, bahkan matematika. Tapi di luar itu sebenarnya ada banyak hukum-hukum alam yang secara sains mungkin belum diterima. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa merasakan hukum-hukum tersebut eksis dan nyata, bahkan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Selama perjalanan hidup saya banyak bertemu dengan beragam orang, dengan beragam latar belakang, dan juga dengan tingkat spiritualitas yang berbeda-beda. Nah, di sini saya menemukan satu benang merah besar yang menjadi kunci dari hidup mereka yang cenderung damai dan bahagia. Ini bukan karena mereka rajin meditasi atau memiliki kemampuan spiritual tertentu. Rahasia orang-orang hidup selamat dan bahagia ini adalah ketika mereka hidupnya cenderung selaras dengan hukum-hukum alam. Meditasi dan kesadaran sebenarnya hanyalah alat dan keahlian atau skill yang membuat kita bisa lebih peka lagi terhadap hukum-hukum alam ini. Sedangkan pada orang yang hidupnya menderita, saya juga menemukan satu kesamaan besar. Mereka ini cenderung melanggar hukum alam. Bagaimana mau mematuhi hukum alam, wong menyadarinya saja tidak bisa. Disinilah kesadaran memiliki peran penting untuk membuat kita jadi lebih peka dengan hukum-hukum alam ini, sehingga kita juga bisa lebih mudah menyelaraskan diri dengan hukum-hukum alam ini. Meditasi sendiri itu adalah latihan bagi manusia untuk meluaskan kesadarannya. Ini sebenarnya adalah hal yang ilmiah. Ketika manusia bermeditasi, lama-lama pikiran dan perasaannya menjadi tenang atau mengendap sendiri. Di saat manusia mulai tenang, kesadaran otomatis bakalan meluas. Ini tidak hanya bicara tentang kesadaran akan diri sendiri atau diri sejati, tapi kesadaran ini juga bakalan meluas sampai keluar diri. Kita dengan sendirinya makin peka dengan sekitar. Di awal-awal mungkin kita akan sensitif terhadap energi dan intuisi mulai semakin berdatangan. Tapi lama-lama seiring dengan kita bermeditasi lebih dalam, kita juga akhirnya sadar, oh ternyata alam semesta itu memiliki hukum-hukumnya sendiri. Kalau ingin selamat, maka kita harus mematuhi dan menyelaraskan diri dengan hukum-hukum tersebut. Nah, berikut ini ada 12 hukum-hukum semesta yang sudah umum kita ketahui. Bisa saja di luar itu ada hukum alam lain yang belum tercantum. Nah, kalian boleh komen di bawah kalau menemukan hukum alam yang lain. Sebenarnya 12 hukum alam ini juga sudah dibahas di buku 12 Laws of the Universe. Yang mau bukunya, kalian bisa check out melalui icon lihat produk di sebelah kiri bawah video. Tapi di konten ini kita bakalan bahas dalam versi yang lebih ringkasnya. Yang pertama ada hukum kesatuan ilahi atau Law of Divine Oneness. Hukum ini menyatakan bahwa pada dasarnya segala hal yang ada di alam semesta ini adalah satu kesatuan yang utuh. Segalanya saling berkaitan satu sama lain alias saling terkoneksi.
Orang yang kita suka, orang yang tidak kita suka, hal yang kita cintai, hal yang kita benci, semuanya adalah satu kesatuan utuh yang membentuk semesta ini. Dan kesatuan ini pada dasarnya sakral, makanya disebut kesatuan ilahi atau divine oneness. Dalam banyak tradisi kuno dipahami bahwa eksistensi Tuhan, kesadaran Tuhan, energi Tuhan yang ilahiyah itu meliputi segala apapun yang ada di alam semesta ini. Itulah kenapa dalam banyak agama-agama kuno kita bisa menyaksikan Tuhan dan merasakan eksistensinya di mana-mana. Ketika kita memahami hukum ini secara alami, kita juga akan jadi lebih berhati-hati dalam bersikap. Karena semuanya adalah satu kesatuan. Maka jika kita berbuat buruk terhadap orang lain, bisa saja suatu ketika dampak buruknya akan kembali ke diri kita sendiri. Yang kedua, ada hukum vibrasi atau law of vibration. Hukum ini mengajarkan bahwa segala sesuatu itu bergetar dan bervibrasi. Mau makhluk hidup, mau benda mati sekalipun, segalanya sebenarnya adalah energi yang bervibrasi atau bergetar dalam frekuensi tertentu. Frekuensi yang berbeda bisa menghasilkan sensasi, rasa, bahkan tindakan yang berbeda pula. Dan ini dijelaskan juga dalam hukum fisika kuantum. Ngomongin fisika kuantum, jika kalian ingin mempelajari ilmu fisika kuantum secara lebih mendalam, saya sangat merekomendasikan buku yang jauh tersembunyi berikut ini. Buku ini adalah buku yang menjelaskan 101-nya fisika kuantum, mulai dari definisi mekanika kuantum itu sendiri, sampai bagaimana alam semesta ini bekerja sebagai medan kuantum raksasa yang sangat kompleks. Yang mau baca bukunya lebih lanjut, kalian bisa check out di icon lihat produk yang ada di sebelah kiri bawah video. Dan silahkan check out melalui akun Shopee masing-masing. Dalam fisika kuantum, sebenarnya apa yang ada di alam semesta ini, mau materi, mau non-materi, pada dasarnya adalah energi yang bergetar. Hubungannya dengan spiritualitas apa? Pikiran manusia, perasaan manusia, bahkan energi manusia secara keseluruhan juga adalah vibrasi yang bergetar dengan frekuensinya sendiri-sendiri. Setiap tindakan, setiap realita juga memiliki vibrasinya sendiri-sendiri. Kalau kita paham hukum vibrasi ini, dengan sendirinya kita akan menyelaraskan vibrasi kita jika ingin mewujudkan realita tertentu atau ingin hidup di realita yang sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Dan ini otomatis ada hubungannya dengan hukum alam yang berikutnya. Apa itu? Yang ketiga, hukum tarik-menarik atau law of attraction. Banyak orang yang salah kaprah dengan hukum tarik-menarik atau law of attraction, sehingga ini membuat manifestasi dan praktek law of attraction manusia sering gagal. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan dalam mempraktekkan hukum ini adalah manusia sering berpikir bahwa ia akan menarik apa yang ada di dalam pikirannya, sehingga banyak yang mempraktekkan ketika manusia ingin kaya, maka cukup dengan memikirkan kekayaan, maka manusia akan menarik realita kekayaan itu ke dalam dirinya. Ketika praktek ini gagal, manusia heran, kenapa sih semesta tidak merespon apa yang dimanifestasikan? Justru sebaliknya, malah memberikan kegagalan dan kekurangan atau kemiskinan terus. Ini karena hukum tarik-menarik yang benar adalah kita akan senantiasa menarik apa yang sesuai dengan energi dan vibrasi kita. Dan ini sangat dalam, bergantung juga dengan bagaimana kondisi energi di pikiran bawah sadar kita. Manusia sering tidak sadar bahwa lebih dari 80% kehidupan manusia itu tergantung dari apa isi pikiran bawah sadar atau subconscious mind mereka sebagai pusat pemrograman hidup. Ini juga merupakan lokasi dari 80% sumber energi manusia. Potensi terbesar manusia terletak di sini. Nah, celakanya, jika mindset dan program-program dalam pikiran bawah sadar kita negatif, maka ini akan menghasilkan energi dan vibrasi yang negatif juga, yang kemudian terpancar keluar dan direspon oleh semesta. Inilah yang bikin law of attraction seringkali gagal. Banyak orang mendambakan menarik kekayaan dan kesuksesan ke dalam diri. Tapi setelah dicek pikiran bawah sadarnya, ternyata manusia masih menyimpan program-program negatif. Berikut mental block dan trauma masa lalu yang menghambat kekayaan dan kesuksesan itu datang. Inilah yang membuat manusia tanpa sadar memancarkan vibrasi kekurangan dan kegagalan, yang kemudian direspon oleh semesta. Jadilah realita kegagalan dan kekurangan terjadi dalam hidup. Jika ingin law of attraction sukses, perhatikan vibrasi dan energi yang dipancarkan keluar. Ini harus selaras mulai dari pikiran bawah sadar, bahkan di bagian yang lebih dalam di hidup kalian.
Yang keempat, ada hukum korespondensi atau law of correspondence. Hukum ini menyatakan bahwa segala hal di dunia itu saling berhubungan atau berkorespondensi. Kita dengan sekitar kita itu saling berhubungan. Kita dengan manusia lain juga bisa saling berhubungan secara energi walaupun mata kita tidak mampu melihatnya. Itulah kenapa apa yang dilakukan oleh sekelompok orang di belahan dunia lain bisa memberikan dampak kepada kita walaupun terpisah oleh jarak. Meskipun terpisah jarak, tapi secara energi kita saling berhubungan. Demikian juga antara batin manusia dengan dunia luar juga saling berhubungan. Batin yang positif akan memancarkan energi dan vibrasi yang positif juga ke semesta. Semesta meresponnya dengan memberikan realita yang positif juga ke manusia. Pernah nggak sih kalian merasakan ketika kondisi batin lagi bagus, maka hidup terasa lebih lancar dan mudah? Sebaliknya juga sama. Kalau kondisi batin lagi negatif, maka hidup juga terasa lebih berat dan banyak sekali kendalanya. Ya inilah pengaruh dari hukum korespondensi tersebut. Yang kelima, ada hukum tindakan atau law of action. Hukum ini menyatakan segala realita yang kita wujudkan di hidup itu bergantung dari bagaimana tindakan atau action kita. Kita tidak mampu menarik hal-hal positif ke dalam hidup kalau kita juga tidak melakukan hal-hal yang positif itu juga. Kaitannya dengan law of attraction yang sering gagal apa? Banyak manusia yang ingin menarik impian ke dalam hidupnya menjadi nyata. Tapi mereka hanya berhenti di manifestasi pikiran saja, hanya membayangkan, merasakan, mentok-mentok mencetak impiannya ke dalam gambar atau mendeskripsikannya ke dalam jurnal. Ini tidak akan memberikan pengaruh besar. Impian baru akan terwujud jika dilakukan. Meskipun untuk melakukannya di awal terasa mustahil, tapi mulailah dari satu langkah kecil dan sederhana yang bisa dieksekusi. Setiap tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan impian jadi nyata, ini memiliki vibrasi yang bisa ditangkap oleh semesta. Selebihnya, semesta akan memandu kalian dan membantu mewujudkan impian itu jadi nyata. Yang penting, lakukan dulu. 6. Hukum sebab akibat atau law of cause and effect. Hukum ini menyatakan bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini adalah serba sebab akibat. Bumi bisa menjadi planet yang hidup dengan evolusi peradabannya yang menakjubkan seperti sekarang, itu juga terjadi karena sebuah sebab. Kita menjadi pribadi yang sekarang juga ada sebabnya. Kehidupan yang terjadi sekarang adalah akibat dari masa lalu. Apa yang kita lakukan di masa lalu bisa menjadi sebab dari terjadinya hidup kita yang sekarang. Jika kalian sekarang menjadi pribadi yang sukses, berkelimpahan, itu juga pasti karena ada sebab di masa lalu. Tidak bisa serta-merta terjadi begitu saja. Ketika di masa lalu kalian bekerja keras, membangun aset, dan belajar literasi keuangan sana-sini, itu menjadi sebab kenapa sekarang kalian sukses besar. Dengan memahami hukum ini, kalian jadi sadar bahwa tindakan kalian yang sekarang akan menjadi sebab bagi akibat atau hidup kalian di masa depan. Tentunya, kalian akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menciptakan hidup dimulai dari saat ini dan di sini. Yang ketujuh, ada hukum kompensasi atau law of compensation. Hukum ini menyatakan bahwa segala hal di dunia ini datang dengan kompensasi atau imbalan. Jika kita berlaku buruk, maka kita suatu ketika juga bisa mendapatkan dampak buruknya. Demikian juga sebaliknya. Ini sangat berkaitan juga dengan hukum karma. Bahkan hukum karma itu bekerja lebih dalam lagi menggunakan hukum kompensasi ini. Ngomongin soal karma, saya sebenarnya juga sudah bahas secara lebih detail di online course yang berjudul Rahasia Karma, Keberuntungan, dan Keberlimpahan yang satu ini. Di sini saya membahas cara kerja karma secara lebih detail dimulai dari kondisi pikiran bawah sadar kita. Banyak loh orang yang tidak sadar, mereka terus-menerus menarik karma buruk ke dalam hidup, itu adalah karena program di pikiran bawah sadarnya juga masih buruk. Ingat, 80% kehidupan manusia itu ditentukan dari bagaimana isi pikiran bawah sadarnya atau isi subconscious mind-nya. Di online course ini, saya membedah cara kerja karma secara lebih mendalam sampai kita bisa merubah subconscious mind atau pikiran bawah sadar kita sendiri, sehingga kita juga bisa merubah karma dalam kehidupan. Kita bisa merubah karma buruk menjadi karma baik. Pelajari selengkapnya di online course yang ini, dan untuk hasil yang terbaik, ikuti sampai hipnoterapinya tuntas. Akses online course-nya ini ada di link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita balik lagi ke pembahasan tentang hukum kompensasi.
Dalam hukum kompensasi, setiap tindakan, setiap pikiran, setiap perasaan itu membawa dampak. Meskipun kalian berpenampilan sebaik mungkin, tapi kalau di dalam hati kalian masih banyak iri dengki, kebencian, atau dendam pada suatu hal, ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Pikiran negatif bisa menghasilkan tindakan yang energinya dan vibrasinya negatif, meskipun dipoles dengan akting sebagus mungkin. Inilah hukum kompensasi yang menunjukkan bahwa semesta itu sebenarnya jujur dan merespon setiap detail energi manusia. Respon semesta ini adalah kompensasinya. Yang kedelapan, ada hukum transmutasi energi yang abadi, atau Law of Perpetual Transmutation of Energy. Hukum ini menyatakan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi itu abadi dan kekal, dan ini juga diterima oleh sains dalam hukum-hukum fisika. Ini juga yang menginspirasi Albert Einstein untuk bisa menemukan teori relativitasnya yang terkenal. Ngomongin soal Albert Einstein dan teori relativitasnya, siapa sangka sih kalau teori ini ditemukan oleh Albert Einstein setelah dia mendalami ajaran-ajaran Madame Helena Blavatsky, yang saat itu menjadi pemimpin dari The Theosophical Society. Theosophical Society sendiri adalah sebuah perkumpulan yang mempelajari banyak tradisi-tradisi spiritual kuno di seluruh dunia dan mengambil intisari dari setiap ajaran tersebut. Buku Madame Helena Blavatsky inilah yang menginspirasi Einstein untuk menemukan teori relativitasnya. Bisa dibilang teori ini datang dari pemikiran yang semula sangat spiritual. Dan ini dibahas di buku Sejarah Agama Manusia yang ini. Kalau kalian mau baca selengkapnya, kalian bisa check out melalui icon lihat produk yang ada di sebelah kiri bawah video. Dalam fisika, diketahui bahwa energi tidak akan bisa dimusnahkan, tapi energi ini bisa dikonversikan ke dalam bentuk yang lain. Inilah yang mendasari hukum transmutasi energi. Ini berlaku tidak hanya dalam hukum-hukum fisika klasik yang menggambarkan perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya secara klasik. Ini juga terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari secara psikologis dan spiritual. Emosi manusia adalah energi. Penerapannya dalam spiritual, kita bisa mentransformasikan energi negatif atau emosi negatif menjadi sesuatu yang powerful. Itulah yang menjadi ajaran inti Tantra yang dulu juga terkenal di Nusantara. Dalam ajaran spiritualitas Tantra, manusia yang terlahir di zaman Kali Yuga ini bisa mentransformasikan energi negatif dalam dirinya, yang merupakan representasi dari hawa nafsu atau energi buta, menjadi sesuatu yang lebih memberdayakan. Ini bisa diubah menjadi energi dewata yang produktif dan membuka kesadaran kita. Dalam praktek spiritualnya, energi negatif atau hawa nafsu ini bisa digunakan atau dilampiaskan. Dalam keseharian, banyak orang sukses tanpa disadari berhasil mentransformasikan emosi dan energi ini. Kita melihat banyak orang yang di masa tuanya sukses dan kaya raya, dulu merintis usahanya menggunakan rasa sakit, rasa marah, dan juga rasa kecewa akibat kemiskinan. Emosi-emosi negatif tersebut, nafsu duniawi tentang mencari uang untuk bertahan hidup, ini digunakan dan ditransformasikan untuk membangun kekayaan. Di saat kekayaan sudah mulai tergapai, mereka juga mentransformasikan energi ego dan nafsu tersebut menjadi sesuatu yang bijaksana. Inilah rahasia kenapa konglomerat itu bisa mempertahankan kekayaan mereka dan bisa hidup bahagia dan tenang walau memiliki banyak tanggungan. Selengkapnya tentang tradisi Tantra ini, kalian bisa pelajari sendiri di buku Tantra berikut ini. Ini adalah buku yang membahas tentang filosofi Tantra, bagaimana manusia bisa mentransformasikan energi buta yang merupakan representasi dari hawa nafsu dan ego manusia, yang diubah atau ditransendensikan menjadi kesadaran yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan kemampuan dewata yang sangat memberdayakan. Di masa lalu, ini adalah laku spiritual. Di masa depan, ini adalah skill yang bakalan banyak dibutuhkan manusia kalau mau sukses dan hidup bahagia serta damai. Yang mau buku Tantra ini, kalian juga bisa check out sekarang melalui icon lihat produk yang ada di sebelah kiri bawah video. Yang kesembilan, ada hukum relativitas atau Law of Relativity. Hukum ini tidak hanya merepresentasikan teori relativitas yang ditemukan oleh Albert Einstein dalam hukum-hukum fisika. Secara spiritual, ini juga berkorelasi di kehidupan manusia. Hukum ini mengajarkan bahwa segala sesuatunya itu relatif, tergantung dengan bagaimana sudut pandang manusia.
Sama seperti teori relativitas dalam fisika. Segala hal di dunia ini sebenarnya tergantung dari bagaimana kita. Waktu di bumi bisa terasa lebih lambat dibandingkan dengan waktu saat manusia berada di luar angkasa. Demikian juga dengan pikiran dan pemahaman manusia, ini menentukan bagaimana realita kita. Bagi orang yang memiliki energi dan vibrasi yang bagus, hidup terasa mudah dan membahagiakan. Bagi orang yang energinya serta vibrasinya negatif, hidup bakalan terasa penuh penderitaan dan kesulitan. Padahal kehidupan sendiri itu adalah satu dan sama. Tapi karena sudut pandang berbeda, maka hidup akan terasa berbeda, relatif atau tergantung pada cara manusia memandang kehidupan itu sendiri. Yang ke-10 ada hukum polaritas atau law of polarity. Hukum ini mengajarkan bahwa segala hal yang ada di dunia ini sebenarnya serba polaritas. Polaritas adalah dua kutub yang saling berseberangan, tapi membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di mana ada kebaikan, maka di situ juga ada keburukan. Di mana ada kiri, maka ada kanan. Di mana ada kebahagiaan, di situ juga ada kesedihan. Di mana ada kesulitan, di situ biasanya juga ada kemudahan. Mungkin kalian berpikir, kenapa sih dunia ini harus ada hukum polaritas? Kenapa tidak satu polar saja? Misalnya, bahagia ya bahagia saja tanpa ada kesedihan. Jawabannya adalah karena justru polaritas ini yang membuat hidup tanpa hidup. Manusia bisa menghargai kebahagiaan karena pernah mengalami kesedihan. Manusia bisa menikmati kebaikan karena dulu pernah dijahati. Manusia bisa merasakan kedamaian karena dulu pernah chaos. Tanpa ada polarnya, hidup akan terasa hambar dan biasa-biasa saja. 11. Ada hukum irama atau law of rhythm. Hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah berjalan sesuai dengan iramanya masing-masing. Semua yang ada di alam semesta ini sebenarnya memiliki pola yang beraturan, tidak hanya deret Fibonacci, pola geometri, atau pola-pola lain yang tampak bergerak secara beraturan. Bahkan hal-hal yang kita kira acak pun sebenarnya adalah serba beraturan, namun dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Hidup yang menurut kita random pun, dalam skala yang lebih besar akan tampak sebagai sebuah keteraturan irama yang lebih kompleks. Dan ini bisa kita amati jika kita memiliki sudut pandang yang lebih luas, sehingga kita juga jadi punya skill untuk bisa menyelaraskan diri dengan pola irama tersebut. Nah, laku spiritual sebenarnya bisa menjadi latihan bagi manusia untuk meluaskan kesadarannya, sehingga manusia makin peka dan makin bisa melihat segala sesuatu lebih holistik. Makin tinggi kesadaran manusia, makin luas juga sudut pandangnya dan makin dalam pemahamannya. Ketika manusia mengalami kebangkitan spiritual, sebenarnya secara alami, kalian akan mengalami peningkatan level kesadaran. Dalam skala kesadaran yang ditemukan oleh Dr. David Hawkins ini juga sudah dijelaskan, orang yang makin tinggi spiritualitasnya, biasanya kesadarannya juga semakin tinggi. Penjelasan dari masing-masing level kesadaran ini juga sudah saya bahas di online course yang berjudul Kebangkitan Spiritual dan Penyembuhan. Di sini saya juga membahas tahapan apa saja sih yang bakalan kalian lalui saat mengalami kebangkitan sampai nanti mendapatkan pencerahan. Online course ini cocok untuk menjadi panduan kalau kalian baru awakening atau mengalami kebangkitan. Di dalamnya juga sudah ada beberapa hipnoterapi yang bisa kalian lakukan berulang-ulang untuk membersihkan energi negatif di dalam diri. Ketika energi negatif dalam diri dilepaskan, maka kesadaran juga berpotensi mengalami peningkatan. Nah, yang mau akses online course ini, linknya ada di deskripsi. Dan untuk hasil yang terbaik, kerjakan juga sampai hipnoterapinya tuntas. Yang ke-12 ada hukum gender atau law of gender. Hukum ini menyatakan bahwa alam semesta itu terbagi menjadi dua gender, yakni feminin dan maskulin. Ini merepresentasikan karakter energi yang berbeda. Tidak hanya merepresentasikan gender manusia yang juga terdiri dari feminin dan maskulin. Energi semesta pun juga terbagi menjadi energi feminin dan energi maskulin. Ketika energi maskulin memberikan eksistensi serta kehadiran ruang dan waktu, maka energi feminin bersifat menggerakkan, memberi rupa, memberi warna, dan mentransformasikan. Ketika energi maskulin bersikap kaku dan keras, energi feminin bersifat lembut dan fleksibel. Manusia cenderung lebih bahagia dan lebih sehat jika mereka hidup sesuai dengan kodratnya. Laki-laki akan lebih sehat jika ia mampu menjadi sosok maskulin. Perempuan juga akan lebih sehat jika ia hidup sebagai figur feminin.
Lebih detail tentang hukum gender ini juga sudah saya bahas di online course yang judulnya Divine Feminine dan Divine Masculine yang ini. Kalau online course yang ini cocok buat dipelajari oleh kalian-kalian yang ingin kembali ke asal atau kembali ke kodrat sebagai makhluk maskulin dan feminin yang sehat. Laki-laki dan perempuan bisa ikut online course ini karena di sini saya membahas dari kedua sisi, feminin dan maskulin. Yang mau akses online course-nya bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga buat ikutan online gathering di tanggal 14 Februari besok dengan tema Rahasia Hukum Semesta. Karena kita bakalan bedah hukum-hukum ini lebih dalam, termasuk juga membedah beragam fenomena spiritual berdasarkan hukum-hukum alam yang melatar belakanginya. Amankan tiket kalian sekarang dengan klik link yang ada di deskripsi dan daftar melalui formulir yang ada di sana. Atau kalian juga bisa daftar melalui WhatsApp yang ada di deskripsi untuk mendaftar secara manual.